Kisah hebat ini diceritakan oleh Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Kisah luar biasa yang bikin saya tak kuasa naik air mata. Beliau bercerita bahwa ia mendapatkan seorang pasien perempuan berumur 8 tahun yang didiagnosis dengan peritonitis, yaitu suatu peradangan di dalam perut yang diakibatkan kemungkinan adanya usus yang pecah. Dan kuman telah menyebar ke seluruh darah dan menyebar ke seluruh bagian organ penting dalam tubuhnya, sampai terjadi penurunan kesadaran. Sang dokter sampaikan bahwa ini keadaan darurat, serius, dan harus memerlukan tindakan operasi segera. Maka sang ayah mengizinkan saat itu. Setelah tim dokter memberikan keterangan dan penjelasan dan sebagainya pada pihak keluarga, silakan Pak Dokter, lakukan operasi seperti yang dokter bilang. Pak, ini bukan operasi ringan. Ini operasi besar yang memang tinggi risikonya. Kasarnya antara hidup dan mati, Pak. Dan kemudian sang ayah menjawab, Insya Allah Pak Dokter, saya ridho. Kemudian dilakukan tindakan operasi dan ternyata semua yang diperkirakan dokter memang benar terjadi. Terjadi kebocoran di usus halusnya. Kemudian dilakukan pencucian di perut dan lain sebagainya. Akhirnya karena usus tidak bisa disambung, maka disimpan, dijahit di permukaan perut sehingga dia harus BAB dari perut bukan dari anus. Kemudian kondisi kritis pun dilalui di kamar operasi. Yang saturasi oksigen sempat turun dan diputuskan untuk dirawat di HCU. Setelah dirawat di HCU, dalam 2 hari ternyata ada perbaikan yang signifikan. Angka infeksi turun dari 32.000 menjadi 12.000, di mana normalnya maksimal 10.000. Kemudian pasien sudah bisa berbicara. Tadinya tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Tadinya kehilangan kesadaran. Sang dokter bertanya pada sang ayah, Pak, Alhamdulillah operasi berjalan lancar Pak. Maaf Pak, kira-kira doa apa yang Bapak panjatkan pada Tuhan? Tanya sang dokter kepada ayah pasien. Sang ayah menjawab, sebetulnya saya nggak punya doa apa-apa dok. Tetapi suatu hal yang bisa saya lakukan adalah terus-menerus berterima kasih kepada Allah. Ketika anak saya menangis, terima kasih Allah, saya masih menyaksikan anak saya menangis ya Rob. Artinya anak saya masih hidup, Pak Dokter. Ketika masuk kamar gawat darurat, juga saya berterima kasih. Ya Allah, terima kasih anak saya masih sempat dibawa ke IGD. Ketika dokter mengatakan operasi, saya juga mengucapkan Alhamdulillah, ternyata anak saya masih bisa untuk ditolong. Dan Alhamdulillah, dokter mau menolong anak saya. Ketika keluar dari kamar operasi, saya bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, anak saya ternyata masih hidup. Ya Allah, terima kasih. Anak saya ternyata sekarang sudah bangun dan sudah bisa berbicara. Sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Terima kasih ya Allah. Ketika dokter bilang, Pak, ini BAB-nya sementara di perut dulu, Pak. Tidak bisa BAB lewat anus. Apa jawaban sang ayah? Alhamdulillah ya Allah. Kawan-kawan, betapa banyak kadang-kadang orang yang ketika masuk rumah sakit, dia mengeluh. Ya Allah, kenapa harus masuk rumah sakit ya Allah? Kenapa harus masuk IGD ya Allah? Kenapa harus dioperasi ya Allah? Kalau bisa jangan dioperasi ya Allah, dan lain sebagainya. Mengeluh siang dan malam. Kawan-kawan, semua peristiwa sama, tetapi dengan penerimaan yang berbeda, ternyata akan berdampak sangat signifikan. Sang dokter bilang, betapa ia merasakan ketika operasi itu demikian mudahnya, demikian lancarnya, betapa ia sendiri merasakan operasi yang tadinya mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi, saat itu ternyata Allah mudahkan. Amat mudah bagi Allah untuk memberikan kesembuhan pada hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.